Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi. Di minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara mengikuti di dalam hati. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat dengan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan menjadi dicela, jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dan dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kesusahan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini firman Tuhan sangat menarik untuk kita, yang di dalam tema yaitu pelayanan yang penuh kasih, atau dalam bahasa Bataknya yaitu Pakkobasion Nagok Holong Niroha. Dalam minggu ketiga setelah Trinitatis, latar belakang dari surat 2 Korintus ini adalah adanya beberapa golongan-golongan yang membuat ajaran sendiri, yang membuat paham sendiri, seperti golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Apolos, dan golongan Kristus. Untuk itu, dari akan adanya golongan-golongan ini, Paulus ingin menegur mereka. Paulus ingin memberi pencerahan kepada mereka, karena pelayanan kita bukanlah untuk meninggikan diri, bukanlah untuk meninggikan hati, tetapi semata-mata untuk meninggikan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang pertama yang perlu kita ketahui, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, saya mengambil satu pokok pembahasan, yaitu jangan menyia-nyiakan karunia Allah. Karena apa? Karunia Allah itu sungguh diberikan untuk kita. Kata karunia dalam teks ini adalah karin, atau sama dengan grace, atau bisa disebut dengan karunia, kasih karunia, atau hal yang diberikan secara cuma-cuma untuk kita secara pribadi. Jadi dalam konteksnya, dalam pelayanan kita melayani sebagai pelayan-pelayan Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Pelayanan yang dipercayakan Allah itu kepada kita, itu merupakan karunia.
merupakan karunia pemberian dari Allah. Allah mengizinkan saudaraku melayani, Allah mengizinkan saya pribadi melayani. Itu adalah karunia dari Allah. Maka dari itu mari kita mengerjakan pelayanan itu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam pelayanan kita, karena karunia, karena itu adalah karunia Allah, pemberian pelayanan itu adalah pemberian daripada Allah. Andalkan Tuhan di dalam pelayananmu. Andalkan Tuhan di dalam pelayanan kita pribadi. Supaya apa? Kita bisa merasakan pertolongan Tuhan yang selalu ada di dalam pelayanan kita. Dan melalui pelayanan kita, banyak orang yang diberkati. Bahkan banyak orang yang menjadi berkat melalui pelayanan kita. Kemudian jangan menyia-nyiakan anugerah Allah itu karena pelayanan yang terbaik yang diberikan Allah kepadamu. Pelayanan dalam konteks ini adalah pelayanan dalam konteks gerejawi atau diakonia yang bertujuan kepada pelayanan di dalam gereja. Saudaraku, banyak orang yang berpikir bahwa pelayanan itu hanyalah di mimbar saja. Pelayanan itu hanyalah sebagai liturgos saja. Dalam pemahaman saya, pelayanan itu adalah pelayanan di mana engkau memberikannya seperti untuk Tuhan. Mengerjakannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengerjakannya tulus untuk Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bermain musik di gereja itulah pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Mengumpulkan kolekte di gereja itu adalah pelayanan yang terbaik. Kerjakanlah sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepadamu. Jika Tuhan mengizinkan engkau membangun gereja, pelayanan itu kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan pelayanan itu untuk saudaraku, memberikan yang terbaik persembahan kepada gereja, kerjakanlah pelayanan itu. Jika Tuhan jika Tuhan mengizinkan engkau melayani dalam hal bersih-bersih gereja atau membersihkan pekarangan gereja, membantu pelayanan-pelayanan, membantu para pelayan di gereja, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan itu kepada kita, itu cuma-cuma. Tidak semua orang bisa melayani. Tidak semua orang bisa melayani seperti apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu, seperti apa yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan sia-siakan anugerah dari Allah itu kepada kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pelayanan yang terkasih, pelayanan yang penuh kasih itu, kalau kita perhatikan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, pelayanan yang penuh kasih itu adalah tujuannya penyelamatan. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari ikatan lumpur dosa. Menyelamatkan dari berbagai kesulitan-kesulitan ekonomi. Kalau kita perhatikan tujuan dari perjanjian baru dan perjanjian lama, itu hanya penyelamatan dan penyelamatan. Allah mengirimkan Daniel untuk menyelamatkan orang-orang. Allah mengirimkan nabi-nabi Yesaya untuk menyelamatkan orang-orang. Tujuannya adalah penyelamatan. Baik itu menyelamatkan dalam kungkungan raja-raja, baik itu menyelamatkan dalam kungkungan dosa, baik itu menyelamatkan dalam pergumulan-pergumulan ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan pelayanan-pelayanan yang terkasih, pelayanan yang penuh kasih dalam hal ini, perlu kita telusuri lebih dalam lagi. Seperti apakah pelayanan kita? Banyaknya kita melayani, banyak orang-orang melayani karena motivasi-motivasi tertentu. Tetapi di ayat yang ke-10 kalau kita perhatikan, jadilah berkat. Jadilah berkat. Jadilah berkat.
Karena apa? Jika engkau melayani di dalam ketulusan hati, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus melihat motivasi dalam diri kita. Kita harus bertujuan fokus kepada Tuhan, melayani, bukan untuk dilayani. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan teks kita, pelayanan yang penuh kasih. Jika kamu melayani, jika saudaraku di sini melayani dalam hal misalnya bermain musik, bermain musiklah seperti untuk Tuhan. Jika engkau melayani dalam bersih-bersih gereja, banyak orang yang berpikiran bahwa terlalu kudus, terlalu rajin, terlalu sok-sok apa segala macam. Melayanilah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Motivasi kita untuk Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan pasti akan melihat. Karena apa? Pelayanan yang diberikan kepada kita itu bertujuan untuk memberkati orang, bertujuan karena pelayanan yang diberikan kepada kita itu adalah kasih karunia daripada Allah. Maka jangan sia-siakan. Jika Tuhan memberikanmu pelayanan, mempercayakanmu pelayanan dari gereja, dan jika Tuhan memberikan pelayanan kepadamu seperti apa yang Tuhan karuniakan kepadamu, melayanilah seperti itu Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa diberkati dan mengerjakan pelayanan seperti untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus, ajari kami mengerjakan pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mendukung channel ini dan menyebarkan lebih luas lagi firman Tuhan, mari like, subscribe, dan bagikan channel ini, dan bagikan video ini ke berbagai media sosial lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.